Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di sini bersama saya dan ada teman-teman yang akan membahas sesuatu. Nah, jadi hari ini kita bakal membahas tokoh yang pengaruhnya itu nggak main-main bagi bangsa Indonesia. Siapa lagi kalau bukan pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, di sini sudah ada Ridho dan Habib yang akan bersama saya membahas terkait Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini. Oke, gimana Ridho, Habib, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi langsung saja, mungkin bisa kasih gambaran singkat gitu kepada teman-teman semua, kenapa sih sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini begitu sentral, begitu penting untuk dikenal dalam sejarah Indonesia oleh anak-anak zaman sekarang, anak muda. Oke, jadi gini, Mbak Hasyim itu bukan cuma ulama besar tapi nasional. Beliau mendirikan NU pada 1926 dengan tekanan kolonial Belanda. Bayangin di masa itu beliau memikirkan bagaimana umat Islam belum punya wadah untuk mandiri secara ekonomi, pendidikan, terutama menjaga NKRI. Tambahan sedikit baru yang menarik dari Mbak Hasyim itu nasionalismenya religius. Beliau mengeluarkan fatwa resolusi jihad pada Oktober 1945 yang memicu arak-arak Surabaya melawan Sekutu. Beliau mengajarkan kalau mencintai tanah air itu sebagian dari iman. Wah, nanti menarik ya. Jadi bukan soal ngaji kitab kuning saja, tapi soal kedaulatan bangsa juga. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menekankan akan hal itu. Nah, kalau dari sisi pendidikan, apa sih warisan terbesar yang beliau wariskan kepada kita gitu, yang sampai sekarang masih kita rasakan? Tentu saja sistem pendidikan pesantren yang sangat terkenal di Indonesia. Mbak Hasyim itu reformis. Beliau sangat menekankan pentingnya penguasaan ilmu agama yang mendalam namun tetap terbuka pada realitas zaman. Seperti pesantren Tebu Ireng yang beliau dirikan pada saat itu jadi model bagi ribuan pesantren di seluruh pelosok Indonesia sampai sekarang. Pesantren Tebu Ireng ya, ini sekarang masih berdiri. Dan yang paling aku suka, beliau itu sangat moderat di tengah keberagaman Indonesia. Beliau selalu menekankan ukhuwah atau persaudaraan. Beliau sadar betul Indonesia ini beragam. Jadi Islam yang beliau bawa itu Islam yang merangkul, bukan memukul. Nah, tuh sangat menarik juga tuh teman-teman. Islam yang beliau bawa itu Islam yang merangkul, bukan memukul. Itu poin penting banget ya buat kita di masa sekarang yang seringkali terjebak di polarisasi. Nah, selanjutnya apa sih kalau pesan dari beliau itu yang paling relevan buat anak muda zaman sekarang nih? Pesan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang paling relevan buat anak muda zaman sekarang, yang menurut kalian gitu, menurut kalian tahu gitu. Menurut saya beliau tuh selalu menekankan soal keikhlasan dan ketekunan. Beliau bukan sosok yang mencari panggung, tapi pengabdian nyata buat umat. Kalau aku keberanian untuk membela yang benar. Mbak Hasyim nggak takut menghadapi penjajah demi martabat bangsa. Anak muda zaman sekarang butuh keberanian itu. Berani bersuara untuk kemanusiaan dan keberagaman. Nah, jadi itu tuh pesan yang relevan buat anak muda. Yang pertama itu kan keikhlasan dan ketekunan beliau, kemudian berani membela yang benar. Nah, itu bisa kita contoh buat di kehidupan kita sehari-hari. Wah, pembicaraan yang sangat daging banget ya hari ini. Intinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu bukan cuma milik warga NU. Ingat, itu harus digarisbawahi. Tapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu merupakan tokoh besar milik Indonesia, milik kita bersama. Jadi semoga semangat beliau itu terus hidup di dalam jiwa anak-anak muda zaman sekarang juga. Nah, untuk Ridho dan Habib, terima kasih banyak sudah mau berbagi pengetahuan dan sudah mau berbincang bareng di hari ini. Sama-sama Pak, sama-sama. Nah, sama-sama. Terima kasih banget ya. Nah, untuk teman-teman semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu mengambil pelajaran dari sejarah atau sejarah-sejarah Islam yang sudah terlewatkan, karena itu sangat penting buat buat pengetahuan kita dan sebagai
sebagai bentuk penghargaan kita kepada para pahlawan kita, terutama pahlawan-pahlawan yang mendirikan Islam di Indonesia gitu. Mungkin sekian dari saya, sekian dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unjuk sini, belum bisa dan